Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini, kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian yang kita berharap semoga dengan kajian yang sederhana ini ya, secara berjalan dengan waktu semakin bertambah ya, pemahaman kita terhadap din, semakin bertambah iman kita, semakin bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sama-sama menyadari bahwa kita ini hidup di dunia ya, dan karakter dunia itu adalah menerlenakan. Karakter dunia itu menerlenakan ya. Kita semuanya tidak ada yang tidak, umumnya kita adalah mencintai dunia. Apakah kita mencintai dunia ini dilarang atau tidak boleh? Maka tentu kita sama-sama memahami bahwa cinta dunia itu bukan sesuatu yang dilarang ya, karena ya memang sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi umumnya kita mencintai dunia. Dan kenapa kita mencintai dunia? Ya karena memang Allah bikin ya, manusia itu mempunyai kecintaan terhadap yang diingini, terhadap apa? Terhadap wanita, terhadap anak-anak, wal banina an-nisa ya, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak ya, minadh dhahabi wal fidda, dari emas dan perak ya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan kendaraan-kendaraan atau kuda-kuda tunggangan, dan wal an'am, ternak, wal harth, dan apa namanya, tumbuh-tumbuhan, tanaman ya, atau sawah ladang. Mencintai dunia hakikatnya itu adalah fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana yang Allah jelaskan tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa ya, dan seterusnya, bahwa Allah membuat kita itu menyukai dunia memang. Nah, yang tidak boleh, yang disampaikan oleh Allah pula dalam firman-firmannya adalah mencintai dunia ini sampai kita melalaikan mengingat Allah. Ya, mencintai dunia itu boleh. Yang tidak boleh adalah mencintai dunia ini sampai kemudian kita memiliki cinta dunia itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu nggak boleh. Mencintai dunia itu tidak dilarang. Tapi yang tidak boleh itu adalah mencintai dunia sampai kita melupakan kehidupan akhirat. Kesimpulannya apa? Mencintai dunia itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah terlalu mencintai dunia sehingga kita akhirnya melalaikan zikir atau ingat kepada Allah. Akhirnya pula kita menjadi orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang melupakan kehidupan akhirat. Itu yang tidak boleh. Nah, agar kita ini tidak masuk pada jebakan dunia yang akhirnya membuat kita ini terlalu mencintainya, maka perlu kiranya kita merenungkan ya, apa parameter orang itu ketika sudah terlalu mencintai dunia. Ya. Mari kita kenali ya, apa-apa yang menjadi tanda bahwa seseorang itu telah terlalu mencintai dunia. Dan itu masuk pada wilayah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang pertama, orang yang mencintai dunia keterlaluan, ya, terlalu mencintai dunia sampai lupa mengingat Allah,
sampai kemudian melebihi cintanya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, sampai kemudian membuat lupa orientasi kehidupan akhirat. Orang yang terlalu mencintai dunia seperti itu, di antara tandanya adalah orang ini kalau mencari rezeki itu biasanya menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk mencari rezeki itu dengan cara halal, mendapatkannya dengan cara halal, digunakannya juga dengan cara yang halal. Allah melarang kita mencari rezeki dengan menghalalkan segala cara. Allah berfirman dalam kaitannya dengan ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa mushaf Al-Quran silakan bisa dibuka, dilihat. Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا, dan janganlah kalian semuanya memakan. Makan apa? Amwalukum, harta kalian. Bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Jadi untuk mendapatkan harta itu tidak boleh dengan cara batil. Sampai digambarkan oleh Allah di sini, sampai menempuh cara wadudlu biha ilal hukam, litakulu fariqam min amwalin nas, sampai kemudian menyuap hakim agar kita bisa memakan hartanya orang lain. Nah ini nggak boleh. Jadi orang yang terlalu mencintai dunia, di antara indikatornya itu adalah dia akan cenderung menghalalkan segala cara dalam mendapatkan harta, dalam mendapatkan rezeki, dalam mendapatkan penghidupan dalam kehidupan di dunia ini. Kalau orang yang tidak terlalu mencintai dunia, insya Allah tidak akan sampai pada melanggar batas-batas yang dilarang Allah ini. Karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, karenanya kemudian dia lebih ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya, meskipun tidak harus memiliki harta yang cukup banyak sebagaimana yang diinginkannya. Kalau di dalam diri kita ini ada tanda-tanda kecenderungan mencari harta, mencari rezeki itu dengan segala macam cara, maka itu bisa menjadi parameter bahwa kita sedang mencintai dunia terlalu berlebihan. Bahkan akhirnya kemudian melebihi cinta kita kepada Allah. Buktinya apa? Kita melanggar yang dilarang oleh Allah. Menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nah, indikator yang kedua, seseorang ketika telah mencintai dunia berlebihan, sehingga masuk pada wilayah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu biasanya adalah memiliki sifat tomak rakus. Tomak itu adalah sifat rakus terhadap dunia, sampai kemudian dia memakan harta yang bukan miliknya. Karena kurang aja, yang dia miliki kurang aja. Bahkan dia berani mengambil harta warisan yang bukan haknya. Itu tomak. Ketomakan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 18 sampai 20 itu. Allah berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dibuka surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dia tamak,
Karenanya kemudian tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Ya. Dia sudah diberi karunia oleh Allah, masih merasa miskin saja sehingga tidak mau mengeluarkan sedikit pun yang dia miliki, bahkan melarang orang-orang tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin karena ketomakannya itu. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan mereka memakan apa? Memakan harta warisan. Ya, dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Artinya yang bukan haknya diambil. Ya, harta warisan ya. Ini Allah menyinggung tentang harta warisan dan itu tidak sedikit kita dapati kan, ketomaan itu sampai membuat persengketaan antar saudara, antar keluarga, berebut warisan. Padahal kalau masalah warisan ini sudah jelas dibagi oleh Allah dengan ketentuan yang jelas, ya, dengan ketentuan yang jelas. Bahkan terkait dengan warisan ini, ya, Allah memberikan ukuran-ukuran numerik yang kuantitatif itu di dalam Al-Quran itu kan. Ya, siapa mendapat berapa, ya, siapa yang berhak mendapat apa, itu dijelaskan. Ya. Nah, jadi yang kedua, ya, adalah orang yang tomak, ya, sampai berani memakan harta warisan yang bukan haknya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Kenapa sampai mengambil harta warisan yang bukan haknya? Ya karena cintanya kepada dunia itu berlebihan. Ya. Jadi kalau ada orang berebut-rebut harta warisan, ya itu tanda-tanda ketomakan dan itu juga menjadi tanda-tanda betapa cintanya kita kepada dunia. Karena kalau kita tidak cinta kepada dunia berlebihan, tidak tomak, maka cukuplah warisan itu dibagi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Clear, selesai itu. Selesai itu. Apakah kita kemudian merasa lebih adil daripada Allah ketika Allah menentukan yang ini dapat bagian setengah, yang ini dapat bagian sepertiga, lalu akhirnya kita merasa lebih adil daripada Allah, lalu kemudian kita membagi rata gitu. Ya kan? Sengketa waris itu kan di antara penyebab utamanya kan karena tidak mau menerima ketentuan Allah. Merasa kita lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, naudzubillah, jangan sampai hal seperti ini menimpa diri kita. Allah Maha Adil. Allah lebih tahu daripada kita di balik apa yang dibikin oleh Allah dalam ketentuan-ketentuannya. Nah, yang ketiga, di antara tanda berlebihan cinta kepada dunia itu adalah kita sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan akhirat. Sibuk sibuk dengan urusan dunia karena kecintaan kita kepada dunia lalu melupakan akhirat. Jangan sampai kita membeli kehidupan dunia, ya, dengan kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan akhirat kita tukar dengan kehidupan dunia. Terlalu naif. Ya, sebagaimana yang kita pahami, dunia itu dana, dari kata dana. Bukan dana dalam bahasa Indonesia ya. Tapi dana dalam bahasa Arab itu artinya dekat. Dunia itu apa? Ya kenikmatannya itu hanya di waktu yang sangat dekat saja. Singkat, sebatas kita hidup di dalam dunia. Setelah itu semuanya kita tinggalkan. Maka jangan sampai ya kesibukan kita dalam urusan dunia karena kecintaan kita kepada dunia ini berlebihan sampai kita melupakan akhirat. Ya. Maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi, dan carilah oleh kalian fima atakallahu daral akhirah. Ya. Carilah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua berupa darul akhirah, kehidupan akhirat. Artinya Allah perintahkan kita ini, ya, kita ini kan diperintahkan untuk mencari kehidupan akhirat itu ketika hidup di dunia. Nah, artinya apa? Hidup di dunia ini tujuannya adalah pulang ke kampung akhirat.
Dan pulang ke kampung akhirat yang sukses itu adalah ketika kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Oleh karenanya, ya selama di dunia kita disuruh mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, mencari kebahagiaan hidup di akhirat itu bukan saat setelah mati nanti. Nggak bisa sudah. Nah, lalu Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Nah, di sini para ahli tafsir memberikan penjelasan yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Itu adalah jangan sampai kita ya dengan dunia kita ini tidak kita gunakan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ya. Makanya kemudian Allah perintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka kita harus berbuat baik di dunia ini dengan apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini agar kita dapat kebaikan nanti di akhirat gitu. Ya, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasata fil ardh, jangan kalian cari-cari atau jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi itu yang keberapa? Yang ketiga, ya, sibuk dengan urusan dunia sampai lupa akhirat. Nah, ini juga diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Takatsur. Hati-hati, kalau kita sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia, ya, maka itu menjadi tanda bahwa kita ini sudah mulai berlebihan mencintai dunia. Ya, sampai kemudian kita lupa orientasi kehidupan akhirat. Ya. Nah, diingatkan oleh Allah, hati-hati. Ya, karenanya kemudian kita diberi waktu oleh Allah ya dengan berbagai macam jenis waktu yang bisa kita bagi. Ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan, kata Allah, malam itu sebagai apa? Sebagai selimut. Maksudnya apa? Malam itu istirahat, ya, istirahat, lalu kemudian di sepertiga malam bangun menghadap Allah. Ya, sekarang kan sudah berubah ya. Malam itu dipakai kerja, ya. Siang dipakai kerja, itu semuanya untuk kerja itu, untuk mencari uang. Kalau sesekali, ya, karena kondisi tertentu mungkin itu wajar. Tapi kalau sudah ini menjadi gaya hidup, wah ini hati-hati. Kita bisa menjadi bagian orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia karena kita berlebihan mencintai dunia. Maka diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur, ya, bermegah-megahanlah, berbanyak-banyakanlah, ya, menghimpun kekayaan yang banyak-banyaklah yang telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, ya, sampai kalian berhenti ya mencari kemegahan itu ketika sudah masuk ke liang kubur. Jadi kesibukan dunia ini kalau kita turutkan tidak akan pernah ada habisnya. Ya, yang bisa menghentikan kita dalam kesibukan dunia itu ya kita masuk liang kubur. Nah, kalau kita terlalu mencintai dunia, maka waktu kita ini habis untuk kehidupan dunia saja, ya. Dan tidak akan ada ceritanya, ya, kita ini kelebihan waktu, pasti kekurangan waktu. Makanya ada ungkapan waktu adalah uang. Ya, itu orang yang sudah mencintai dunia berlebihan itu. Waktu adalah uang, ya. Nah, coba lihat apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu semuanya merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang tidak rugi itu kecuali waktunya dimanfaatkan untuk apa? Amanu, ya, untuk menjaga keimanan, wa amilus sholihat, ya, dan berbuat amal kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berdakwah. Jadi kalau kita merujuk kepada surat Al-Hasyr, waktu adalah apa? Waktu adalah, ya, masa-masa kita memupuk keimanan. Waktu itu adalah apa? Waktu itu adalah masa-masa agar kita bisa berbuat amal kebaikan. Waktu itu adalah apa? Waktu itu adalah masa-masa agar kita bisa selalu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini jadinya kita waktu adalah uang.
Nah, ini penting. Ya, jadi sebagaimana di awal tadi kita sampaikan bahwa mencintai dunia itu tidak dilarang oleh Allah. Fitrah manusia itu mencintai dunia, tapi mencintai dunia itu dilarang ketika sudah berlebihan. Dan di antara tanda berlebihannya mencintai dunia itu adalah apa tadi? Adalah sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan orientasi akhirat. Dan yang keempat, di antara tanda berlebihan mencintai dunia itu adalah seseorang yang berlebihan mencintai dunia itu cenderungnya tidak memiliki pendirian yang kokoh. Pendiriannya tidak kuat. Prinsip yang dia pegangi itu tidak kuat dia pegangi. Terutama maksudnya adalah prinsip-prinsip kebenarannya. Jadi kebenaran yang datang dari Allah bukan hanya harus dilaksanakan secara pribadi, tapi juga harus ditegakkan dalam kehidupan kita, di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya. Untuk itu perlu pendirian yang kokoh terhadap prinsip-prinsip kebenaran itu. Nah, orang yang sudah terlalu mencintai dunia itu tidak bisa berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Karena apa? Orang yang mencintai dunia terlalu berlebihan itu tidak bisa memegang prinsip kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak mau menanggung resiko. Karena untuk berpegangan pada prinsip kebenaran, kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang secara materi dirugikan atau rugi. Dan ini sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-141. Allah berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam bersama-sama mereka dikumpulkan. Siapa mereka ini dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam bersama-sama ini? Mereka punya karakter. Alladzina yatarabbasuna bikum. Mereka itu yang menunggu-nunggu apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kamu, kata Allah. Jadi mereka ini menunggu-nunggu peristiwa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada dirimu Muhammad. Fa in kana lakum fathun, kalau kamu mendapat kemenangan minallah dari Allah, maka mereka qalu alam nakum ma'akum. Wahai Muhammad, bukankah saya ikut berjuang bersama kamu? Jadi orang-orang yang mencintai dunia ini nggak mau resiko. Ketika Nabi Muhammad menang, diberi kemenangan oleh Allah, mereka dekat kepada Nabi Muhammad mengatakan, mengatakan apa? Saya kan ikut berjuang bersama-sama kamu Muhammad. Tapi sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Sebaliknya, ketika kemenangan itu didapatkan oleh orang-orang kafir, mereka mendekati orang-orang kafir lalu mengatakan kepada orang-orang kafir, bukankah kami ini ikut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin, gitu. Jadi nggak punya pegangan yang kokoh. Nah, sehingga kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, itu orang yang mencintai dunia, dia akan pragmatis bahasanya. Dia akan mencari yang mengamankan dirinya. Dia akan mencari situasi yang membuat dirinya mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Itu kalau orang sudah mencintai dunia. Nah, maka hati-hati kalau kemudian kita ini tidak berpegang prinsip yang kokoh, itu bisa jadi ada benih-benih kita ini mencintai dunia berlebihan. Sudah tahu ini dilarang oleh Allah gitu, tapi diterabas saja gitu hati-hati itu karena kita mencintai dunia sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga diri kita ini
agar bisa mengelola cinta kita kepada dunia ini tidak masuk pada wilayah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Semoga kita semuanya dihindarkan dari mencintai dunia yang berlebihan ini, dan kita bisa menjadi orang-orang yang mampu mengelola dunia kita, menjadikan dunia kita ini mazra'atul akhirah, ya. Tempat kita menanam yang akan kita petik nanti di akhirat, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.